Latihan pidato ingkang kaping 3 ingkang badhe disampaikan Saudara Muhammad Al-Ghazali kula samanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat everybody. Tak dongake sing jawab salam bojone ayu. Amin. Sukses dunia akhirat. Amin. Tak kai kesempatan wisan maneh yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa. Hatta nahat qulubuhum linahwi famin adimi sya'nihi lam tahwihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati pengasuh saha penasihat Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin. Ingkang kawula hormati ugi Bapak Pertimbangan Lurah, Bapak Lurah saha perangkatipun seperangkat alat sholat di bala tunai. Yang saya hormati juga teman-teman saya, satu perjuangan, satu pondok, satu perfutsalan yang berbahagia pada malam hari ini. Dan tidak lupa kepada domba-dombaku yang luar biasa mendapatkan juara 1 dalam lomba kirab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul wonten ing panggenan ingkang insyaallah penuh barokah punika. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tergolong wonten umatipun ingkang diparingi syafaat wonten yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa atmosfer pada malam hari ini. Jadi grogi. Pertama-tama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. من ذكر وأنثى وجعلناهم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha pengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13.
Dalam ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa Gusti Allah punika ndadosaken kita sedaya manusia-manusia teng mriki niku teng donya diciptakan benten-benten dengan keunikan masing-masing, dengan keestetikan masing-masing. Wonten sing pendek, enten sing dhuwur. Enten sing ireng, enten sing putih. Enten sing kribo, enten sing lurus. Enten sing niku, enten sing nika, ila akhirih. Tujuane napa niku? Tujuane nggih punika kagem saling mengenal. Supaya kita saling mengenal. Karena tanpa adanya perbedaan, kita tidak bisa saling mengenal. Perbedaan ini merupakan suatu yang membuat dunia menjadi lebih indah. Ibaratnya seperti halnya pelangi. Pelangi itu indah karena perbedaan. Perbedaan warna, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Jadi pelangi itu indah karena perbedaan dengan warnanya. Nah begitu juga dengan kita, para manusia yang hidup di dunia itu diciptakan berbeda-beda. Itu merupakan suatu keindahan yang patut kita syukuri. Dan seharusnya kita mensyukuri itu, tidak saling menghina karena perbedaan. Justru harus saling menguatkan, saling melengkapi. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Begitulah semboyan negara Indonesia. Perbedaan itu merupakan sunatullah. Seperti dalam hal beragama juga ada yang namanya perbedaan. Dalam agama Islam kita mengetahui ada 4 madhab yang kita anut, yaitu Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah. Ada 4. Nah, terkadang dari 4 madhab ini juga memiliki perbedaan dalam suatu hukum. Menentukan suatu hukum itu terkadang ada perbedaan. Seperti contoh ayat Al-Quran, Aula mastumun nisa. Di situ ayat menjelaskan tentang seseorang lelaki dapat batal wudunya ketika menyentuh seorang wanita yang bukan mahram. Menurut Syafi'iyah itu batal wudunya bahkan dengan ketika bersentuhan dengan istrinya. Nah, tapi menurut madhab yang lain itu menafsiri dengan berbeda. Lafat lamasa itu ditafsiri ai jama'tu, berarti bersetubuh atau jima. Nah, perbedaan pendapat dari masing-masing mazhab ini merupakan suatu yang dianggap sah karena saling para ulama telah berijtihad. Sehingga dianggap sah. Karena Nabi pernah bersabda dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah juga disebutkan sabdanya innallaha ta'ala la yatba'u ummati 'ala dhalalah wa yadullah 'ala jamaah wa man syadza ilan nar. Yang artinya Allah itu tidak akan mengumpulkan, tidak akan menjadikan umat Nabi bersepakat dalam kesesatan. Dan pertolongan Allah itu bagi yang jamaah, artinya mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengikuti madhab-madhab yang 4 tadi. Dan orang yang keluar dari jamaah, maka dia masuk neraka. Maka dari itu penting bagi kita tidak saling menghina. Misal ketika kita subuhan memakai kunut,
teman kita yang berbeda madhab, subuhan tidak memakai kunut, tidak perlu kita saling menghina. Tidak perlu kita saling mencela. Karena masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri dan punya dasar sendiri-sendiri. Yang kita lakukan yaitu saling menghormati. Seperti yang dicontohkan Imam Syafi'i. Ketika itu bertamu, diundang oleh gurunya Imam Abu Hanifah. Beliau diundang, disuruh menjadi imam subuh. Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa subuhan itu memakai kunut, sedangkan Imam Abu Hanifah gurunya itu berpendapat subuhan tidak memakai kunut. Nah, Imam Syafi'i ngimami, di situ Imam Syafi'i subuhan ketika pas baca kunut beliau tidak baca. Nah, artinya di sini kadang juga kita perlu mendahulukan adab. Imam Syafi'i tahu dia memiliki pendapat sendiri, tapi dia juga perlu menghormati sang guru. Maka dari itu kita harus melaksanakan apa yang kita yakini tanpa harus mencela atau menghina orang yang berbeda dengan kita. Saking kaula cekap semanten, kata kelepatan kula nyuwun agunging pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.